Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat GKI Ambarawa. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini di dalam segala keterbatasan kita tetap boleh melakukan ibadah kita. Kita tetap boleh mencari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Meskipun di dalam segala keterbatasan kami, karena kami menghadapi pandemi COVID-19, kami hanya dapat beribadah di rumah kami ataupun di tempat kami masing-masing. Namun kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa ketika kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, kekuatan iman akan diteguhkan kembali kepada kami. Tuhan akan menuntun langkah kami untuk boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Dan kesempatan kali ini ketika kami akan mendengarkan sabdamu, biarlah Roh Kudus berkuasa di antara setiap kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan, pun juga tidak hanya sekedar memahami, tetapi juga boleh digerakkan untuk boleh melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu kali ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, suatu kali di satu sekolah ada sebuah kegiatan yang bernama kantin kejujuran. Ya, di mana ada sebuah kantin tempat menjual makanan dan minuman di suatu sekolah yang ingin menekankan tentang hal kejujuran sang pembeli. Jadi siapa yang membeli dituntut ada kejujuran di dalam diri mereka. Tidak
ada penjualnya, tidak ada pedagang ataupun orang yang menjaga dagangan itu. Ya, makanan-makanan sudah disediakan dengan dikasih label harga, tanda ini berapa harganya, ini berapa harganya, ini berapa harganya. Lalu setelah itu di ujung kantin itu ada sebuah kaleng ya, yang adalah tempat atau wadah untuk bisa menempatkan uang. Jadi kita belanja berapa, kita ambil sendiri, hitung sendiri, lalu kita masukkan uang itu ke dalam kaleng itu. Kalau kita punya uang yang lebih gitu ya, misalkan kita belanja 10.000 lalu masih ada kembalian gitu ya, kita ambil sendiri. Tidak ada orang yang akan mengoreksi atau memberikan kembalian itu. Kita beri, kita taruh uangnya sendiri, kita ambil kembaliannya sendiri, dan semua menuntut sebuah kejujuran. Suatu kali saudara, ada seorang pelajar yang ketika dia lapar, dia pergi ke kantin kejujuran ini. Ketika sampai di sana dia melihat, wah makanannya enak-enak sekali. Dia mengambil 3 gorengan ya, terus dia ambil 1, dia ambil kesukaan dia. Lalu dia melihat, sepi ya, saya sendirian ya di sini ya. Wah saya mau ambil, wah gak ada orang yang melihat gitu ya. Terus dia berpikir, oh saya tadi ambil ini harganya 2.000-an, kalau 3 berarti 6.000. Saya punya uang, dia keluarkan dari kantongnya 10.000. Berarti saya harus memberikan uang ini masuk ke dalam kaleng itu dan mengambil kembaliannya yang 4.000. Tapi karena dia melihat sekeliling tidak ada orang, sepi, hanya dia sendiri. Lalu dia pikir-pikir, wah uang jajanku ini bisa utuh nih, bahkan lebih kalau aku mau. Tidak ada orang yang melihat dan tahu kalau aku melakukan suatu kesalahan gitu ya. Terus dia berpikir, wah lumayan nih, saya mau ambil sebuah keuntungan yang jarang-jarang terjadi. Dia ambil 3 gorengan itu, dia kasih uangnya 10.000, tapi dia ambil kembalian 14.000. Dia seakan-akan menganggap bahwa dia punya duit 20.000, padahal yang dia masukkan adalah uang 10.000. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengingatkan kita tentang pengalaman kehidupan sehari-hari. Mungkin ya tidak sama persis ya. Tidak sama persis contohnya seperti kantin kejujuran itu. Tapi sering kali di dalam hidup kita melakukan sebuah pelanggaran kalau ada kesempatan. Wah gak ada orang yang melihat kok, saya sendirian, hanya Tuhan kali yang tahu. Kalaupun Tuhan tahu, saya minta ampun juga Tuhan kasih pengampunan ya. Kita sering kali melakukan dosa yang kita pikir, gak apa-apalah, sedikit-sedikit lah. Jarang ada orang yang sempurna ya. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, pasti punya kelemahan ya. Begitupun juga dengan saya. Ya mungkin ini adalah kelemahan saya. Nanti kalau saya minta ampun sama Tuhan, tentu Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih ya. Panjang sabar, dia akan sabar menghadapi saya ketika saya terus boleh melakukan dosa dan memohon pengampunan yang daripada dia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mencari-cari alasan untuk bisa membenarkan diri kita tetap melakukan dosa, tetap ada di dalam dosa. Kita cari-cari alasan, Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, pasti saya dikasihi kalau saya minta ampun. Dan itulah juga saudara yang menjadi sebuah pemikiran orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ada di Roma. Ketika itu mereka melihat bagaimana setiap orang berdosa dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan. Mereka yang sudah melakukan dosa yang banyak ataupun dosa yang sedikit, tidak melihat seberapa banyak dosa mereka. Kalau mereka datang dengan penyesalan diri, percaya kepada Yesus Kristus, mereka pasti akan diberikan keselamatan yang daripada Allah sendiri. Nah saudara, mereka memandang kalau dosa kecil diampuni di hadapan Allah, dosa besar juga akan diampuni di hadapan Allah. Kalau dosanya kecil, minta pengampunan, diampuni. Yang dosanya kecil itu dapat kasih karunia yang kecil itu. Lalu mereka membayangkan mungkin berbanding lurus ya. Kalau kita punya dosa yang banyak, yang besar, lalu kita meminta pengampunan daripada Allah, kita mendapatkan pengampunan yang banyak, yang besar, dan kita juga akan menerima kasih karunia yang besar, yang banyak daripada Allah. Padahal Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka sekali-kali
Tidak seperti itu cara pandang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang pengampunan dosa. Kalau kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita, kita juga percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena itu semua. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Allah saja. Semua hanya karena pengampunan yang daripada Allah. Dan semua itu terjadi karena pengorbanan Kristus di salib. Saudara, semuanya itu hanya karena kasih karunia anugerah Allah semata. Kita boleh diselamatkan dari upah dosa yaitu maut, itu semua karena kasih karunia Allah. Kita bisa dibebaskan hidup kita dari dosa, itu juga karena karunia Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berupaya untuk bisa melepaskan diri kita dari dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita percaya akan keselamatan Yesus di dalam kematian dan juga kebangkitannya, saudara, kita juga mengimani tentang pemaknaan teologis dari kematian Kristus. Bahwa ketika Kristus mati, Kristus telah mematikan dosa-dosa kita. Manusia yang berdosa itu diajak untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Bagaimana caranya? Kita belajar untuk bisa menyalipkan keinginan-keinginan daging kita. Kita belajar untuk bisa menahan keegoisan yang kita miliki. Segala sesuatu kita lakukan untuk keuntungan kita. Yang penting saya untung, yang lain rugi, itu lain urusan, itu bukan urusan saya. Yang penting hidup saya selamat, hidup saya baik-baik, yang lainnya tidak peduli. Mau mereka susah, kesulitan, ya mereka punya hidup sendiri, mereka bertanggung jawab sendiri. Yang Yesus inginkan adalah kita hidup juga peduli terhadap sesama kita. Tidak hanya fokus kepada diri sendiri dan segala keegoisan kita. Kita harus belajar untuk tidak membiarkan dosa itu berkuasa atas hidup kita. Kalau dipikir-pikir, saudara, mungkin orang akan bertanya, sulit gak sih hidup jauh dari dosa? Sulit. Kalau dipikir-pikir lagi, bisa gak sih? Kayaknya gak bisa. Itu sulit sekali untuk bisa dipahami secara manusia. Tapi saudara, persoalannya bukan kepada sulit tidak sulit kita melepaskan dosa-dosa kita. Tetapi kita mau atau tidak melepaskan diri kita, berusaha berjuang melepaskan dosa-dosa kita itu dari kehidupan kita. Tentu kalau secara logika kita berpikir gak mungkin lah kita melepaskan diri dari dosa-dosa yang sudah bertahun-tahun ada di dalam hidup kita sehari-hari. Sulit, ya. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus, tentu hal itu dapat kita lakukan dengan taat dan setia kepadanya. Pertanyaannya adalah mau atau tidak? Kita mau tidak berusaha untuk bisa menanggalkan, tidak lagi dikuasai oleh dosa-dosa itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya akan kebangkitan Kristus, itu artinya juga kita percaya bahwa Kristus telah membangkitkan kita untuk hidup yang baru. Ya, bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, kalau kita percaya akan keselamatan yang datang daripada Kristus, kita juga harus hidup dalam kebenaran Kristus. Menjauhi dosa-dosa kita, hidup dalam bagi kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita punya pengalaman ketika kita melakukan dosa, lalu kita menyadari dosa itu, lalu kita menyesal? Ya, seorang ibu berkata, aduh saya menyesal Bu Pendeta. Kenapa Bu? Iya, soalnya kemarin-kemarin itu anak saya melakukan sebuah kesalahan. Terus saya saking keselnya, berkali-kali dia melakukan kesalahan, berkali-kali saya ingatkan, akhirnya terlontarlah ucapan yang sangat menyakitkan buat dia. Saya nggak pikir panjang, saya cuma pikir saya capek ingetin dia, berulang-ulang dia lakukan kesalahan. Terus dalam keadaan saya juga kondisi fisiknya sedang capek, saya keluarkanlah kata-kata yang tidak menyenangkan bagi dia. Bahkan justru bisa dikatakan menyakitkan, melukai hatinya. Dan sekarang dia bersedih, lagi tidak mau lagi berkomunikasi
dengan saya. Terus dia bilang, aduh Tuhan mau mengampuni saya atau tidak ya? Aduh kalau saya minta ampun sama Tuhan, saya menyesal, kira-kira saya diampuni sama Tuhan atau tidak ya? Nanti anak saya juga mau mengampuni saya atau tidak ya? Dia berpikir begitu. Saya bilang, Bu, kalau ibu punya perasaan menyesal, ibu betul-betul bawa itu dalam doa, minta ampun sama Tuhan, minta juga Tuhan menyentuh hati anak ibu supaya anak ibu juga bisa mengampuni ibu, pasti ibu mendapatkan pengampunan itu. Ibu pasti diberikan kesempatan baru untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Saudara, pernahkah di dalam hidup kita merasakan ada sebuah penyesalan yang mendalam karena kita melakukan dosa, karena kita melakukan pelanggaran dari hukum Tuhan, perintah Tuhan, karena kita melakukan kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita pernah merasa bersalah sekali, menyesal sekali, minta ampun sama Tuhan, itu tandanya saudara dan saya sedang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus yang selalu menuntun kita untuk bisa menetapkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhkan dari kehidupan kita. Kalau kita merasa menyesal, itu artinya Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan yang kita lakukan. Dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk memohon ampun pada Tuhan kita yang Maha Kasih. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita diajak untuk menyatakan kebenaran Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah segala sesuatu yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Allah. Meskipun kadang-kadang kita melakukannya itu sulit sekali. Andalkan kuasa Kristus. Meskipun kita melihat orang banyak melakukan hal yang salah, melakukan pelanggaran di dalam Tuhan, tapi kita harus teguhkan hati kita untuk tetap melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Kita belajar untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus, meskipun kita harus mengambil resiko yang berat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, ada banyak tantangan bagi setiap orang Kristen untuk tetap menyatakan sebuah kebenaran. Misalnya, bakti sosial, ya, ada bantuan sosial. Baik kita adalah seorang penyalur, mungkin juga ya bagi kita melihat ada kesempatan, kita ini dipercaya untuk menyalurkan bantuan sosial. Ya sudah, kita kumpulkan dananya, kita belikan barangnya, lalu nanti ada selisihnya. Nah, itu bisa keuntungan buat kita, buat orang-orang penyalur itu, atau buat diri sendiri. Lalu kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita berpikir gak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, nanti minta ampun juga Tuhan berikan pengampunan. Lalu kita melakukan sebuah kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita tetap menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Apa yang benar, yang baik, itu yang harus kita lakukan. Ataupun kita sebagai seorang penerima bantuan, ya, pikir di sebuah tempat, ambil satu keluarga satu gitu ya. Terus karena kita berpikir kita butuh, kita ambil lebih daripada satu. Enggak ada orang yang melihat kok, enggak ada yang menjagai kok. Ya saya ambil saja karena saya pinginnya ambil lebih daripada satu. Tetaplah nyatakan kebenaran. Apa yang baiknya benar di hadapan Allah, itu yang kita lakukan. Atau belakangan ada banyak sekali berita-berita yang mengabarkan bahwa bantuan itu tidak tepat sasaran. Jadi yang harusnya mendapat bantuan tidak mendapat bantuan, yang tadinya tidak seharusnya mendapat bantuan ya dapat bantuan itu. Ya kalau kita merasa kita tidak seharusnya mendapatkan bantuan, mari kita bersikap jujur, melakukan hal yang benar, kembalikan ya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyatakan kebenaran. Di tengah-tengah situasi ini ada banyak sekali penipuan. Banyak orang membutuhkan hand sanitizer. Lalu ada seorang yang membuat hand sanitizer dari bahan-bahan sendiri, belajar dari YouTube. Dia bikin sendiri lalu dia jual dengan harga pasaran. Tapi ternyata saudara, bahan-bahan yang dia gunakan itu tidak standar. Sehingga kemasannya sama persis ya, bentuknya sama persis, tapi isinya, kandungannya atau fungsinya tidak sama persis dengan apa yang seharusnya ada pada hand sanitizer. Sehingga dia melakukan penipuan, mengambil keuntungan sendiri, tidak peduli dengan
orang lain yang menggunakannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan tidak berkenan dengan semua hal itu. Dan firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk tetap melakukan apa yang benar, menjauhkan diri dari dosa, hidup dalam kebenaran Kristus. Karena itulah yang Kristus inginkan hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang baik, untuk segala pengasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Pun juga saat ini ketika Tuhan tetap menuntun langkah kami dengan sabda kebenaran-Mu, yang mengingatkan kami untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di dalam keseharian kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau terdapat banyak sekali kesalahan, dosa, kelemahan, pelanggaran, kelalaian kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin memantapkan hati kami, meneguhkan iman kami untuk melangkah di dalam kebenaran Kristus. Ajarlah kami tetap meminta Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, supaya kami boleh dituntun di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Menjauhkan diri kami dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Berupaya untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Dan terus boleh meminta tuntunan yang daripada Tuhan. Berkati kami semua Bapa, khususnya untuk jemaat GKI Ambarawa. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Kristus yang selalu menjadi pusat kehidupan mereka. Dan mereka boleh terus memuliakan Kristus di dalam hidup mereka. Pun juga GKI Ambarawa, Tuhan berkati dan berkarya untuk boleh terus melakukan tugas tanggung jawab sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di Ambarawa, supaya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.